Halo pemirsa di Inspirator, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia ya pada kesempatan hari ini. Mungkin banyak pemirsa yang merasa heran, kenapa hari ini saya yang barangkali belum dikenal di sini, hari ini duduk di sini. Biasanya yang duduk di sini adalah Rudy Lim, host di Inspirator kita yang luar biasa. Ternyata hari ini adalah hari khusus buat di Inspirator karena mereka tengah merayakan ulang tahun yang pertama, the first anniversary of di Inspirator. Karena itu pada hari ini kalau selama ini Pak Rudy Lim mengerjai ya dalam tanda petik tamu-tamunya dikorek, kemudian ditanya informasi suksesnya, tips-tips bagaimana supaya bisa berhasil dalam hidup. Kali ini kita akan jadikan beliau sebagai narasumber. Tentu pemirsa ingin tahu juga kan pengalaman Pak Rudy bagaimana selama ini dari orang kampung yang katakanlah dalam sejarah hidup yang saya baca di buku beliau yang nanti akan saya sampaikan, tidak memiliki apa-apa, tapi sekarang menjadi orang yang sangat luar biasa ya, bukan hanya jadi host, tapi jadi pembicara yang sangat laris di mana-mana. Karena itu untuk mengenal profil beliau, saya ingin kita bersama-sama menyaksikan VT profil beliau yang sudah dibuat oleh tim dari Binus TV berikut ini dengan semangat. Mari kita saksikan bersama VT beliau. Muda dan sukses, itulah Rudy Lim. Saat ini, Rudy Lim dikenal sebagai inspirator muda nomor 1 di Indonesia. Rudy Lim merupakan pembicara motivasi paling dicari dalam berbagai perusahaan dan organisasi yang melibatkan pelatihan dan training. Saat ini, Rudy Lim sibuk mengadakan berbagai seminar motivasi dan in-house training di berbagai perusahaan, serta terus menyiapkan berbagai program untuk membangun jiwa wirausaha muda di Indonesia. Baik pemirsa di Inspirator, kita sudah saksikan VT dari Rudy Lim, tentunya sangat membuat kita kagum ya. Seorang anak muda bisa sukses luar biasa. Sekarang sudah bersama saya Pak Rudy Lim ya. Apa kabar Pak Rudy Lim? Hebat luar biasa. Oh hebat luar biasa ya. Apa kesibukannya nih akhir-akhir ini? Terima kasih sudah mau jadi co-host saya. Ya, Oke. untuk Sekarang memandu orang sukses biar jadi sukses ya. Kesibukan ya, training, seminar, coaching dan sebagainya. Dan juga saya lagi siapkan buku kedua saya. Ini buku Anda yang pertama ini ya? Buku pertama. Jadi buku yang kedua masih berkaitan dengan sukses? Buku yang kedua itu nanti tentang kisah perjalanan. Wah, Value-graphy. Jadi dari proses kisah perjuangan kita angkat kisahnya dan kita kasih inspirasi. Begitu ya. Ya. Nah, sibuk di training dan pelatihan. Saya kalau lihat di sini tuh ya banyak sekali training-training ya dari mulai perusahaan negara sampai perusahaan swasta. Bahkan di sini ada anggota tentara juga yang dilatih ya. Indonesia. Nah, bisa diceritakan sedikit masalah kegiatan itu? Jadi saya bersyukur saya mulai training dari tahun 2008. 2008 ya, sampai waktu hari itu ini ya. banyak fokus ke universitas dan beberapa perusahaan corporate dan sebagainya. Dan puji Tuhan terakhir saya banyak diundang oleh instansi pemerintah juga. Yang pertama KONI DKI Jakarta. KONI DKI Jakarta. Memotivasi siapa itu? Waktu itu untuk PON 2012. 2012 yang di Surabaya ya? Di Pekanbaru. Oh di Pekanbaru ya. Jadi waktu itu saya diminta untuk training semua pengurus. Wah luar biasa. Setelah sukses semua pengurus, akhirnya semua pelatih dan wakil pelatih. Wah dan itu atlet. satu prestasi yang luar biasa. Dan itu 44 cabang olahraga. Jadi sebenarnya sesuatu yang saya sendiri pun merasa itu blessing. Betul. Ternyata saya bisa diminta untuk training KONI. Jadi semua berlanjut setelah dari KONI, akhirnya rekomendasi masuk Dekranasda, masuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu yang namanya masih Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Betul. Akhirnya saya masuk ke Kejaksaan RI juga 2 kali. Masuk juga. Yang dimotivasi siapa itu di Kejaksaan itu? Kejaksaan itu semua jaksa muda, jaksa yang baru masuk. Mereka kan ada diklat setiap tahun. Jadi Badan Diklat Kejaksaan RI itu sekitar 500 orang setiap angkatan. Nah, saya pegang 2 angkatan. Wah, mudah-mudahan setelah dimotivasi korupsi akan berkurang ya. Kan begitu ya. Oke, apalagi selain daripada itu? Dan setelah itu akhirnya saya punya cita-cita. Saya salah satu figur sukses saya Anthony Robbins. Anthony Robbins, dan motivator saya lihat, Amerika ya. Saya lihat profil beliau, ada satu skin yang beliau motivasi US Army. Apa itu? Tentara prestasi Amerika. Beliau itu ya, motivasi Army itu ya. US Army. Dan saya berpikir dalam hati luar biasa suatu hari kalau saya bisa training Tentara Nasional Indonesia kayaknya luar biasa. Dan puji syukur ternyata saya diundang oleh Dandim Jakarta Barat. Wah, luar biasa. Tahun 2012 dan saya diminta untuk training Tentara Nasional Indonesia. Wah, ini seorang anak dari Sumatera jauh-jauh di Nun jauh di sana bisa memberikan training kepada
para anggota Tentara TNI Nasional Indonesia. Luar biasa ya. Di antara training yang begitu banyak yang saya sudah lihat di sini ya, gambar-gambarnya. Ada nggak yang mungkin yang paling berkesan di antara semua training, mungkin ada cerita lucu atau apa gitu? Betul. Jadi waktu itu saya training, saya diminta untuk training Astra International BMW. Wah, salah satu. Dan waktu itu saya berpikir mungkin yang saya training semua sales dan sebagainya, karena saya starting 2008. Waktu itu 2009 akhir. Jadi ternyata sudah setelah diundang Astra ya? Astra International BMW waktu itu. Nah, setelah meeting ternyata saya diminta untuk training semua kepala cabang seluruh Indonesia. Wah, jadi kepala cabang seluruh Indonesia di Puncak diadakan, hanya eksklusif sekitar 30-40 orang. Dan saya training ke mereka, Astra International BMW. Kebetulan waktu itu CEO-nya yang baru itu masih baru umur 30-an. Jadi dia pengen ini benar-benar tersentuh berarti mereka ya? masuk, menyentuh ke dalam sanubari mereka. Betul, gitu ya? Sampai bisa melakukan hal-hal yang sangat mendasar begitu ya? Jadi sampai memutuskan pakai jilbab dan sampai hari ini. Waktu itu saya nggak percaya, tapi setelah kita ada reuni antara alumni, dia testimoni baru luar biasa. Ada yang penghasilannya naik 3 kali lipat, 5 kali lipat luar dan biasa. sebagainya. Itu yang tadi saya mau tanya sebenarnya itu ya. Jadi luar biasa itu ya. yang menjadi kepuasan. Ada yang berhenti merokok, ada yang jadi ayah yang lebih bertanggung jawab, ibu rumah tangga yang lebih luar biasa dan sebagainya. Nah, mungkin pemirsa di Inspirator itu penasaran, sedikit saja bocorannya ya. Mungkin sebelum mereka mungkin mau ngundang Anda, kira-kira metode yang Anda pakai itu apa sampai bisa membuat peserta training itu begitu tersentuh ya? Ya, jadi saya simpulkan karena saya otodidak. Jadi dulu saya belajar sama siapa saja. Betul. Semua motivator saya belajar dan pecinta seminar. Luar biasa. Akhirnya saya simpulkan, saya buat konsep seminar saya sangat simpel. Saya fokus ke attitude, mindset, sama peak performance. Oh, 3 itu saja ya? Jadi attitude-nya benar, makanya buku saya kasih judulnya Attitude is Everything ya? Sama mindset, semua berawal dari mindset, strategi dan sebagainya, dan peak performance. Jadi kita tampil yang terbaik dalam hidup kita. Jadi fokus ke 3 ini, buat simple dengan implementasi yang sesuai bidang mereka masing-masing. Nah, biasanya mereka bermanfaat. Luar biasa ya. Nah, jadi pasti pemirsanya sudah penasaran nih kan kalau mau mengundang Pak Rudi ya. Jadi karena tadi sudah dikatakan 3 kali lipat, mungkin lebih daripada itu ya, setelah di training karyawan atau staffnya itu ya. Nah, satu secara singkat aja Pak Rudi, kira-kira menurut Anda tips untuk sukses itu apa sebenarnya? Bisa sampai begitu. Kalau bagi saya definisi sukses ini adalah kita mencapai impian kita. Setiap kita pasti punya impian. Betul. Nah, untuk mencapai impian kita butuh menyempurnakan diri. Jadi saya kutip definisi dari guru saya adalah sukses itu adalah sebuah proses penyempurnaan diri kita terhadap pilihan kita untuk mencapai impian kita. Jadi setiap kita kan kita memilih, misalnya saya memilih jadi seorang motivator, jadi orang sukses dan sebagainya. Nah, dalam proses itu kita harus menyempurnakan diri. Wah, luar biasa. Kalau kita tidak menyempurnakan diri, kita tidak akan sampai di sana. Jadi misalnya saya starting dari nol, starting dari anak rantau, nggak punya apa-apa, saya pengen jadi seseorang yang luar biasa, pengen jadi motivator. Nah, saya harus memantaskan diri untuk sampai di situ. Baik, kita tahan dulu Pak Rudi. Baik pemirsa, tadi Pak Rudi sudah mengatakan menyempurnakan diri. Nah, sekarang bagaimana menyempurnakan jawaban Pak Rudi? Kita akan tunggu di segmen berikutnya ya. Setelah commercial break berikut ini, jangan kemana-mana. Baik, pemirsa di Inspirator, kita kembali lagi dengan tadi kita terputus dengan Pak Rudi Lim tentang penyempurnaan hidup atau menyempurnakan hidup ya. Kita mau gali lagi nih kepada Pak Rudi ini, luar biasa ini. Pak Rudi, Anda kan dikenal sebagai inspirator muda nomor 1, motivator, kemudian entrepreneur dan penulis buku juga kan. Nah, ini kira-kira menurut Anda ini kalau kita boleh kilas balik ya. Tadi kan Anda katakan bahwa hidup ini sukses harus penyempurnaan hidup. Proses, Kilas balik tentang kehidupan Anda sendiri itu bagaimana Pak Rudi? Jadi kalau kilas kembali, 14 tahun saya di Jakarta. Jadi saya datang ke Jakarta tahun 2000. Saya merantau dari satu kota kecil, Bagansi-Api-Api. Di Sumatera ya? Ya, di Sumatera, Bagansi-Api-Api, Riau. Betul. Waktu itu tamat SMA, saya memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Jadi biasanya seperti anak-anak muda, banyak teman-teman waktu itu semua kuliahnya ke Jakarta. Betul. Jadi saya tanpa berpikir banyak hal, tanpa pikir kondisi keluarga dan sebagainya, saya ngotot mau kuliah ke Jakarta. Ternyata keluarga nggak mampu. Jadi saya dari satu keluarga yang sangat sederhana, yang boleh bilang di bawah, menengah ke bawah. Yang rumah papan dan sebagainya. Jadi
semua orang tua pasti mau wujudkan impian anaknya. Betul. Saya nggak tahu, terakhir saya baru tahu mama saya sampai jual kalung, jual luar biasa. rantai dan sebagainya. Perjuangan yang luar biasa ya. Kumpulkan 10 juta kasih ke saya. Ya. Nah, waktu itu dengan satu perjanjian bahwa 10 juta oke, bawa ke Jakarta kuliah, tapi dengan syarat harus bisa bayar uang kuliah sendiri. Ya, jadi saya dengan santai karena seorang anak muda, anak rantau, anak daerah yang menganggap 10 juta ini besar. Jadi saya dengan pede terima 10 juta, oke, terima kasih mah. Udah berangkat ke Jakarta. Ternyata saya datang ke Jakarta, saya langsung daftar di BINUS waktu itu. Oh, di BINUS juga ya? Di BINUS juga. Iya. Dan tahun 2000 saya kebetulan saya dapat grade B. Dan waktu itu bayar 8,7 juta. Wah, jadi 10 juta itu udah bayar 8,7 juta. Sisanya tinggal 1,3 juta. Ya, dan ternyata 1,3 itu saya harus bertahan dan sudah janji sama orang tua tidak minta uang lagi. Bertahan berapa lama itu 1,3 juta itu? Ternyata waktu itu cuma bertahan 2 bulan, 3 bulan. Wah, itu... Waktu itu saya kebetulan tinggal di rumah saudara, rumah paman. Jadi makan, tempat tinggal itu sudah nggak pikir, tapi biaya hidup, kalau pergi keluar, transportasi dan sebagainya, beli buku, persiapan kuliah dan sebagainya. Saya sendiri. Mungkin termasuk waktu itu anak BINUS, rata-rata semua punya komputer, saya nggak punya komputer. Karena nggak cukup, nggak mungkin. Biayanya ya. Nah, saya dengar Pak Rudi ya, pernah sempat juga jalan kaki dari kampus ke kos. Nah, itu bagaimana ceritanya itu? Wah, itu kurang lebih 1,5 jam. Wih, luar biasa ya. Jadi di perjalanan itu, dalam keadaan lapar, haus, di perjalanan itu tentunya saya punya 2 pilihan. Yaitu saya menyerah atau saya fight lebih keras lagi. Wah, luar biasa. Dan ternyata di situ saya membuat sebuah pilihan bahwa saya harus fight lebih keras. Tidak ada pilihan mundur. Jadi waktu itu kalau boleh jujur, sempat meneteskan air mata. Sekarang saya bisa lihat ekspresi mukanya ya. Ya, kalau saya masih ingat sekali ya. Saya sempat meneteskan air mata, seorang cowok dengan nggak ada uang sama sekali. Saya mau menyerah atau saya fight lebih keras lagi. Dan saya memutuskan fight lebih keras lagi. Yang menang adalah yang menang di antara dua itu prinsip untuk fight lebih keras ya berarti betul. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja lebih keras. Bangun pagi dan sebagainya. Tiap hari keliling Jakarta di Telegong dan sebagainya untuk presentasi, jualan kopi, door to door dan sebagainya. Itu sempat dijalani berapa lama sehingga bisa memunculkan seorang Rudi yang tidak perlu lagi jalan kaki? Waktu itu sekitar 8 bulan atau 9 bulan. Saya fight cukup keras dan akhirnya jadi seorang manajer. Nah, waktu itu saya masih ingat seorang manajer penghasilannya sekitar 1,2 juta di satu perusahaan. Dan saya tetap dengan pola hidup anak kos. Jadi tetap makan di warteg dan sebagainya. Jadi setiap bulan saya bisa simpan uang 500.000. Nah, satu semester kan 6 bulan, berarti 3 juta. Jadi semester 3 saya udah bisa bayar uang kuliah sendiri sampai tamat. Dari hasil MLM itu ya? Ya, dan saya masih ingat persis bonus saya pertama yang sebagai manajer itu saya langsung pergi ke satu department store lah di Jakarta, beli satu jas sekitar 800.000. Dengan bahagia sekali tentunya ya. Ya, itu bonus manajer pertama. 1,2 juta saya berani pergi beli satu jas 800.000. Luar biasa. Jadi karena waktu itu saya baca buku dan sebagainya, kalau kita mau sukses kita harus berani untuk ubah diri kita, ubah penampilan, dress up dan sebagainya. Nah, ini saya ingin menanyakan hal berikutnya. Kalau begitu momen terpenting Pak Rudi, apakah itu atau ada momen terpenting lainnya selama perjalanan? Momen terpenting yang saya ingat sebenarnya satu hal adalah setahun saya ke Jakarta, saya ikut sebuah seminar dari guru saya, Dr. Enduho, Dr. Enduho, sebuah seminar namanya Persona Development Seminar, 2 hari 1 malam. Itu ya? Bahkan saya waktu itu nggak ada uang ikut. Jadi kalau di bisnis marketing, posisi sudah manajer boleh ikut harusnya ya? Boleh ikut, tapi nggak ada uang. Wah, jadi waktu itu sampai pembimbing saya kan biasanya ada sponsor dan sebagainya yang pinjamin dulu, saya ikut seminar itu. Dan akhirnya nekat pinjam dulu? Ya, pinjam dulu. 2 hari saya ikut seminar itu, setelah keluar seperti berubah. Jadi saya sebut seminar itu kalau masuk kucing keluarnya jadi macan. Luar biasa ya. Jadi hasilnya benar-benar sepadan dengan pinjaman itu berarti ya? Jadi maka sampai saya hari ini saya selalu sebut guru saya Dr. Enduho yang mengubah hidup saya, dan lewat seminar itu saya tiba-tiba berubah pola pikir, mindset dan sebagainya, bahwa kalau mau sukses sebenarnya kita melihat masa depan kita, bukan lihat kondisi kita sekarang. Jadi kondisi kita sekarang hanya sementara, kita fokus ke depan. Yang paling penting kita lihat ke depan. Itu ajaran dari Dato Enduho kepada seorang Rudi Lim gitu ya. Oke, lalu fase kehidupan
Selain daripada tadi momen terpenting ya, fase Ya. kehidupan apa mungkin yang membuat Pak Rudi bisa semakin sukses Ya. dari yang tadi punya penghasilan sedikit sampai yang Ya. sekarang besar itu? Jadi beberapa fase adalah, Ya. satu adalah seminar tadi, kedua boleh kilas balik sedikit adalah Ya. saya dulu sempat latihan karate. Jadi Oh. waktu SMU saya latihan karate 6 bulan. Ada Walaupun sangat hubungannya singkat. itu ya? Ada hubungan. Jadi karena di Betul. karate belajar tentang kesatria, jujur, bertanggung jawab. Jadi saya Disiplin juga ya? saya kalau boleh kilas kembali, kenapa saya bisa begitu keras ngotot mau sukses Ya. dan nggak menyerah? Mungkin itu. Saya sekarang sadari, mungkin karena mental yang saya belajar di karate, Yang yaitu dibentuk kesatria, di situ ya? jujur dan bertanggung jawab. Jadi nggak mungkin kesatria menyerah. Iya, Ya, benar, jadi benar. walaupun cuma 6 bulan itu membentuk karakter saya. Maka di buku saya, Ya. terima kasih pertama setelah Tuhan, orang tua itu guru saya, guru karate. Guru karate ya, Ya, betul. si Pak Baru Ritunan. berikutnya Ya, Dato Andrew Ho. Ya. yang membentuk seorang Rudi sampai seperti ini ya. Ya, jadi Luar biasa ya. setelah itu juga saya banyak ikut seminar, Ya. hampir semua motivator Pak Andri Wongso Iya. dan sebagainya saya ikutin. Pernah ya. Dan saya baca satu buku juga yang luar biasa adalah, jadi dari tahun 2000 sampai 2007 biasa-biasa jadi manajer dan sebagainya, Ya. penghasilan puluhan juta, pernah maksimal 18-20 juta. Mhm. Belum benar-benar breakthrough. Sampai Ya. 2007 saya ikut satu seminar yang sangat luar biasa dan Ya. saya baca buku The Secret Oh ya. yang tentang Law of Attraction. Ya, baik. Nah, Ya. Pak Rudi, tahan dulu. Oke. Kita akan lanjutkan ya The Secret ya tadi Ya. kan yang bisa dijelaskan Pak Rudi Lim. Kita akan Ya. lanjutkan bagaimana The Secret bisa membuka. Jadi tahapan-tahapan Pak Rudi sukses itu kan tadi sudah dijelaskan, termasuk yang terakhir tadi The Secret ya. Ya. Mari kita tunggu rahasianya di segmen berikut ini. Jangan kemana-mana, kita ikuti dulu commercial break berikut ini. Yes. Baik, pemirsa di Inspirator, kami ingatkan sekali lagi buat Anda, bagi Anda yang ingin terus update ya, mendapatkan informasi tips tentang inspirasi-inspirasi menarik dari The Inspirator ini, Anda bisa mengikuti Facebook dan Twitter kami ya, yaitu di Inspirator. Silakan nanti bisa di-follow untuk mendapatkan kalimat-kalimat positif setiap harinya ya. Baik, kita akan kembali dulu kepada Pak Rudi Lim. Nah, Pak Rudi, Yes. tadi terputus kita soal kebangkitan sukses Ya. Anda ya dari guru karate, Ya. dari Dr. Andrew Ho. Ya. Kemudian tadi Anda menyebutkan juga dari Satu buku buku The Secret. The Secret, The Law of Attraction. Nah, bisa Ya. disampaikan sedikit apa yang Jadi bisa mempengaruhi kebetulan Anda? buku itu sangat mempengaruhi hidup saya. Ya. Buku itu masuk ke Indonesia tahun 2007 kalau nggak salah. Ya, Nah, ada seorang teman saya kebetulan tinggal di Australia. Waktu itu dia kirim DVD ke saya 2006. 2006. Jadi saya termasuk tahu dulu, Ya. baru bukunya masuk. Jadi saya pelajari semua. Kebetulan saya tipe orang yang sangat teachable karena belajar di industri MLM tadi. Betul, betul. Harus teachable. Jadi saya pelajari, saya nonton semua dengan sangat seksama, sangat serius. Di situ ada satu kata yang sangat luar biasa, ada whatever the mind of man can conceive and believe, Ya. it can be achieved. Jadi apapun pikiran manusia bisa terima dan bisa bayangkan dengan sangat jelas, itu bisa jadi kenyataan. Iya. Nah, tiba-tiba terlintas impian saya jadi seorang motivator, seorang public speaker dengan penghasilan ratusan juta per bulan dan sebagainya. Waktu itu saya set goal di situ. Iya. Dan waktu itu saya ikut satu seminar yang luar biasa. Waktu itu lagi tren banyak seminar di GTEC. Iya, Saya ikut satu seminar yang luar biasa di GTEC. Waktu itu 6.000 orang. Wah, luar biasa. Dan semua peserta lagi ikut seminar dengan semangat luar biasanya. Tiba-tiba saya menangis. Oh. Semua peserta sangat semangat lagi ikut seminar, tiba-tiba saya menangis gak bisa Ya. berhenti. Oh. Terus menerus. Jadi itu biasa, kayak ya. self war, perang batin itu bahwa saya bukan termotivasi karena seminarnya, tapi Ya. saya membayangkan suatu hari saya jadi pembicara di atas panggung itu. iya, Impian iya, terbesar iya. saya keluar. Iya, betul-betul. Tanpa Terpanggil sadar itu ya, tangis itu ya. Ya, tangis itu akhirnya saya merasa kenapa begitu orang semua lagi seminar Betul, tiba-tiba betul. menangis. Dan setelah itu saya memikirkan Ya. pulang udah nggak bisa tenang, udah nggak bisa itu. Akhirnya memutuskan Jadi- menulis jadi seorang penulis buku, seorang motivator, seorang trainer, seorang Jadi begitu banyak Ya. training Anda di buku ini saya lihat Yang ya. luar biasa. Begitu banyak luar biasa dan tidak berhenti ya. Ya. Bahkan terakhir saya lihat Anda sudah training di Malaysia ya. Ya betul. Nah, itu termasuk bagaimana Law of sih? Attraction tadi, Iya. waktu itu saya mulai lebih berani setelah Iya. training Tentara Nasional Indonesia. Saya mulai mengubah nama perusahaan saya yang saya buat. Iya. Waktu dulu namanya Young Enterprise. Iya, betul sekali. Diubah menjadi Menjadi Rudi Lim Internasional.
2012. Jadi saya merasa sudah terkenal, Iya, sudah iya, dikenal. iya. Jadi Iya, saya iya. buat Rudy Lim Internasional. Iya, iya, iya. Kenapa saya bisa ketawa sekarang adalah teman-teman dekat saya semua bilang, kamu gila ya, kamu nggak punya Nggak apa-apa mungkin emang. Ya, maksudnya kamu ya. punya cabang di luar negeri dan sebagainya. Iya. Kok berani sekali buat Rudy Lim Internasional. Iya, iya. Jadi saya ingat buku The Secret ada whatever the mind of man can conceive and believe. Wah, Yaitu itu. saya udah berani desain Rudy Lim Internasional, buat kartu nama dan sebagainya. Dan sudah punya cabang sekarang sudah ada teman-teman lah ya. Beberapa partner teman-teman di luar negeri, di luar Malaysia, negeri ya. di Singapura dan sebagainya. Luar biasa ya. Yang luar biasa ada hanya 3 bulan dari sejak ganti logo, Iya. saya diundang oleh salah satu perusahaan Malaysia, Iya. perusahaan MLM di Malaysia untuk training mereka. Jadi saya ke luar negeri itu bukan training mahasiswa atau Iya, iya. Ini sudah training profesional ya? Ya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri bukan, tapi memang pesertanya semua orang Malaysia, orang India. Luar biasa. Ya. Berarti pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris, bahasa Melayu lebih Oh, bahasa tepatnya. Melayu ya. Bahasa Mereka Indonesia. bisa mengerti itu dengan sangat baik ya. Karena Oke. kita dari Sumatera, Riau dulu nontonnya TV3. Oh, jadi pas masih nyambung gitu. ya. Ya, Nah, ya. Pak Rudi, Anda Ya. sudah dikenal sebagai inspirator muda nomor 1 Indonesia kan, Ya. motivator sudah, penulis buku sudah, bahkan akan muncul buku yang kedua kan. Ya. Jadi artinya tahapan sukses Anda pun sudah bisa diikuti pemirsa tadi dengan sangat luar biasa ya. terima kasih. Kira-kira impian Anda di masa depan, dalam bahasa asingnya mungkin disebut what is your big thing in the future? Ya, the next big thing ya. Ya. Jadi Apa kira-kira? saya pengen lebih memberikan impact lebih banyak lagi kepada pemirsa, kepada masyarakat Indonesia. Jadi sekarang saya juga lagi siapin satu camp untuk anak muda, namanya The Winners Camp. Apa itu? Jadi camp untuk remaja 14 tahun sampai 19 tahun. Kita lagi siapkan, mungkin liburan tahun ini kita akan jalankan. The Liburan Winners sekolah Camp, maksudnya ya? Ya, jadi untuk remaja sehingga saya lihat tidak semua orang seberuntung punya nasib yang beruntung. Banyak Betul, yang seperti anak rantau tidak punya relasi, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Benar. Nah, saya merasa proses hidup saya ini dibekali banyak mindset dan strategi sukses yang sangat luar biasa. Dan anak perantauan itu sudah dicontohkan Anda tadi itu kan? Nah, ini yang kita mau Iya. buat sebuah program untuk bisa share kepada mereka. Begitu ya. Ya. Sasaran yang mau dicapai apa itu? Supaya lebih banyak mereka- anak muda yang lebih sukses, lebih luar biasa. Begitu Jadi ya. entrepreneur dan Umur sebagainya. 15 sampai 14 sampai 19 tahun. Begitu ya. Jadi starting dari remaja. Seandainya pemirsa kita ada yang mau ikut lah. Ya. Nanti dari Ya. mana mereka mendapatkan informasi tentang Oke, mereka bisa ke camp itu? website saya www.rudilim.com dan juga kita nanti akan umumin di Facebook sama Twitter saya. Oh ya, yang di Inspirator tadi Ya, itu ya. ya. Luar biasa ya. Artinya perjuangan Anda yang sudah Ya. mulai dari anak kampung ya kan, sukses jadi pembicaraan sebagainya. Selain daripada itu mungkin ada mimpi lain untuk Saya juga lagi masa depan. siapin satu karena saya suka ngopi, Ya. jadi juga lagi siapin satu bentuk coffee soft. Kopi soft, ya, kopi tiam. Semacam gitu. kopi tiam. Ya, untuk Atas nama ya, sendiri. Ya, nanti namanya masih dirahasiakan, tapi ada kaitan dengan marga. Oh, marga. Jadi namanya kopi tiam marga apa links gitu ya. Ya. Jadi Iya. satu kepuasan karena saya hampir setiap hari ngopi, jadi saya merasa juga teman-teman komunitas dan sebagainya kita akan buat, tapi dengan konsep yang lebih sederhana gitu. Begitu ya. Oke, Pak Rudi. Anda kan sudah perjalanan tadi sudah panjang sekali ya. Ya. Anak muda zaman sekarang khususnya buat mahasiswa ya. Ya. Teman-teman mahasiswa kita BINUS maupun mahasiswa lain atau masyarakat umum lah ya. Kira-kira sebagian besar atau sebagian ada yang masih merasa coba sekali gagal nggak jadi, coba sekali itu gagal nggak jadi, patah semangat dan sebagainya. Bisa ada saran-saran positif konstruktif yang bisa diberikan supaya para pemuda ini bisa bangkit dan sukses seperti Anda dalam usia relatif sangat muda ya. Ketika sukses umurnya masih 25 di bawah 30 tahun. Ya, Kira-kira betul. mahasiswa baru mau tamat juga kan kira-kira ya. Betul. Nah, kira-kira tipsnya apa nih? Ya, jadi untuk pemirsa BINUS TV terutama untuk anak muda di seluruh Indonesia, tips untuk sukses adalah pertama kita harus berani bermimpi. Berani untuk bermimpi besar, berani untuk tanya kepada diri kita sendiri sebenarnya apa yang kita pengen capai dalam hidup kita. Jadi saya selalu mulai dengan satu pertanyaan kunci adalah, jika saya tidak mungkin gagal, saya mau jadi apa? Tanyakan kepada diri sendiri. Jadi apapun jawaban Anda harus berani fokus ke apa yang membuat Anda paling passion tadi. Itu yang pertama, dare to dream big. Yang kedua adalah jadilah anak muda yang berdaya. Jadi berdaya di sini maksudnya adalah
ketika dikasih sebuah kesempatan, sebuah tantangan atau masalah yang di depan kita bukan jadi orang yang oh saya nggak bisa, oh saya tidak tahu, saya nggak punya apa-apa, tapi jadilah orang yang berdaya adalah berpikir caranya bagaimana. Saya harus cari siapa yang bisa membantu saya harus cari informasi di mana, apalagi zaman sekarang sosial media, Google dan sebagainya. Siapa yang bisa bantu saya, siapa yang sudah pernah jalanin proses ini, saya harus belajar sama siapa, saya harus minta bantuan siapa, sehingga otomatis pikiran kita akan memberikan banyak sumber daya untuk kita semua. Dan yang terpenting adalah fokus, karena untuk zaman sekarang fokus ya. Zaman dulu banyak orang tidak ada media, tidak ada sosial media, tidak ada TV dan sebagainya. Banyak orang fokus. Misalnya Thomas Alva Edison menciptakan bola lampu, dia hanya fokus di lab sampai jadi. Tapi saat ini banyak sekali godaan di sekeliling kita. Jadi untuk sukses kita harus fokus. Kita nggak bisa mau semuanya. Nah sementara pertama kita harus fokus. Kayak dulu saya starting 2000 sampai 2007, saya fokus di satu industri MLM. Benar-benar fokus sampai ya kita ngomong apa saja mereka bisa ngerti. Jadi sampai expert di situ. Dan sudah ngomong apa aja dipercayalah istilahnya gitu ya. Percaya. Dan ada kredibilitas dan sebagainya. Sehingga baru bisa diandalkan. Benar dan sekali. Terakhir adalah bekali diri Anda dengan satu attitude yang rendah hati, yang mau belajar, yang luar biasa, dan sehingga kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Ya, baik, luar biasa Pak Rudi. Ya, terima kasih banyak. Baik pemirsa di Inspirator, ini satu perbincangan yang sangat luar biasa ya. Seorang anak muda sukses di bawah 30 tahun membuat buku tentang attitude. Yang tadi sudah disampaikan, tips keempat beliau itu adalah marilah rendah hati, mau belajar dari siapa saja. Jadi perjalanan sukses seorang Rudy Lim bukanlah seperti membalikkan telapak tangan ya. Perjuangan beliau kuliah di BINUS dengan modal 10 juta, padahal membayar uang kuliah pun sudah 8,7 juta. Dengan sisa uang yang sedikit tadi harus pandai-pandai ya memadakan apa yang ada itu supaya bisa cukup. Ini satu manajemen keuangan yang luar biasa. Kemudian beliau tidak segan belajar dari semua orang, tidak segan mengucapkan terima kasih pada para guru-gurunya yang sudah hebat, termasuk kepada satu buku yang sangat inspirasional buat seorang Rudy Lim, yaitu The Secret, The Law of Attraction, yang membuat beliau sampai meneteskan air mata karena dari situlah beliau tahu bahwa passionnya menjadi seorang pembicara. Karenanya khusus kepada Anda-Anda yang masih muda, jangan pernah merasa cukup dengan kehidupan Anda. Seorang Rudy Lim sudah berhasil membuktikan bahwa segala sesuatu bisa berubah asal Anda mau berjuang sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan setelah mendengar ini segera tentukan target Anda, fokus seperti yang Pak Rudi katakan tadi, dan jangan lupa tentunya sikap harus diubah. Anda boleh baca dari buku ini karena buku ini sangat bagus, sudah diberikan testimoni oleh begitu banyak orang yang nomor 1 di Indonesia maupun di dunia. Silakan baca dan Anda bisa menjadi salah seorang yang sukses juga di masa depan ya. Baik, demikian saja. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun tentunya kepada Rudy Lim sebagai host ya di Inspirator. Semoga kita akan terus mengikuti program ini pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Setiap hari Kamis ya Pak Rudi ya. Setiap hari Kamis kita jangan lupa mengikuti ini ya. Saya Poni Jan Liao mengucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Selamat sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Siap.